Ya aman, tentram Hanso, bagimu agamamu. Tapi kalau Anda masih mengais-ngais istilah Islam Hanso, kami akan tidak pernah berhenti Hanso meluruskan gitu. Karena poinnya bukan di situ. Poinnya ada di situ Hanso. Kamu tadi udah setuju kok. Bolak-balik lagi gitu kamu ini. Iya aku setuju, tapi poinnya bukan di situ. Poinnya ada di mana? Menurut data, tunggu dulu makanya. Poinnya ada di mana? Menurut data di survei pemurtatan yang terjadi, ya toh, bisa dibuka sama-sama nih. Setiap tahun itu menurut survei nih ya, 2 juta warga Muslim beralih ke agama, entah itu ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha. Nah, tetapi datanya mana Hanso? Data statistiknya datanya mana Hanso? Jangan ngarang. Datamu mana? Google. Kau kan ada survei siapa? Top itu. Survei siapa? Datamu mana? Ketik tuh Google. Nggak bisa lo yang bawa data. Nggak boleh ngarang Hanso. Dalam bermain angka-angka Hanso nggak boleh main-main Hanso. Kamu mempertontonkan kebodohanmu Hanso kalau bermain data dan statistik. Kau asumsi Hanso. Angka-angka tidak boleh diasumsikan. Angka-angka itu matematis, harus pasti Hanso. Survei itu harus pasti Hanso. Kau ngerti kata survei nggak sih? Ya, kau ngerti kata survei? Apa yang aku ngomong? Kau ngerti kata survei Hanso? Siapa yang survei dia? Siapa? Dia pakai apa? Metode apa dia pakai survei itu? Metode penelitian apa yang dia pakai survei itu Hanso? Sehingga Anda bisa memutuskan demikian Hanso. Lu semakin banyak bicaramu semakin banyak salahmu Hanso. Begini. Oke, skip aja lah kalau. Makanya kau belajar dulu metode penelitian semester 2 gitu loh Hanso. Jadi intinya yang mau aku omongin di sini. Jadi kepanikan kalian gitu loh ya sebenarnya. Kepanikan kalian ya seperti itu. Jadi seolah-olah kita mengkristenisasi gitu kan. Itulah salah satu. Tidak ada orang yang panik Hanso. Tapi kau jangan berasumsi dengan matematis seperti itu. Nggak boleh, harus pakai data Hanso. Itu aku baca datanya. Sekarang saya mau nanya kamu. Berapa persen populasi Kristen yang ada di Indonesia? Kurang dari 20. Oke. Itu sudah Katolik, betul? Iya, Kristen Katolik. Katolik sama Protestan beda, bro. Itu digabung, itu kurang lu dari 20. Lu nggak ngerti. Ya, 20 juta itu dibagi 100 denom, berapa jadinya? Kamu denom apa, Hanso? Denom apa kamu? Kamu apa? Kamu denom apa urusannya? Iya, maksudnya yang kamu katakan itu 20 juta sebenarnya itu tidak. Itu 18 jutaan. Oke, dan itu pun dibagi 1000 denom. Jadi Kristen itu sebenarnya paling ya 2% lah atau 3%. Selebihnya itu dibagi-bagi Advent, Saksi Yehova dan seterusnya. Itu pun ada penambahan bukan karena murtad, Henso, tapi karena adanya tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Sampai puluhan juta yang masuk itu, sampai juta-jutaan, itu yang menambah angka Kristen. Pahami di situ dulu. Jadi jangan kamu bangga dengan itu. Saya ini mengepalai tiga daripada lembaga mu'alaf. Saya paham angka mu'alaf itu setiap tahun karena saya yang tanda tangan salah satunya. Oke ya. Yang murtad itu nihil. Murtad itu pun murtad karena kawin, karena dihamili. Dengarkan. Siapa yang noise ini? Jadi yang murtad itu karena dihamili, ya, karena Henso yang noise, dipaksa dengan Indomie dan seterusnya, pengobatan gratis, dan satu lagi orang gila di mana-mana dikumpul lalu dibaptis. Itu yang perlu kamu pahami, ya. Paham ya? Saya kerjaan Rizul Lubis itu. Saya paham, Kenzo, siapa Henzo? Saya paham. Gitu ya. Jadi tidak ada kepanikan. Ini murni karena kita ingin menyadarkan kalian. Tuhan kalian itu harusnya jangan kamu pakai Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu memalukan sebenarnya. Contoh ini penghinaan. Contoh di dalam Kejadian 1 aja lah ya, kitabnya agama Yahudi yang kalian terjemahkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu betul.
Tapi ketika dikatakan bumi berbentuk yang kosong, gelap gulita menutupi sementara, dan roh Allah melayang-layang, itu penghinaan. Itu penistaan kepada kami umat Islam. Itulah sebabnya kami turun menghadapi kalian untuk menyadarkan kalian. Kalau Anda mengatakan roh Elohim atau roh Theos atau roh Tuhan melayang-layang, ya silakan. Itu nggak masalah bagi kami. Lah itu agamamu kok. Tapi kalau mengatakan roh Allah yang kemudian supaya tidak terlalu terkesan menghina, Anda Allah gitu. Padahal sebenarnya Allah di situ. Cara bacanya dipelesetkan lagi supaya bisa nipu lagi gitu. Itulah kalian. Andai saja itu tidak terjadi, ngapain kita ngurusin agama saudara-saudara kita, ngapain? Ngapain? Layaknya kami tidak pernah ngurusin Buddha, Hindu, dan agama yang lain. Tapi karena agama kalian ini terlalu usil, karena memang diajarin cerdiklah seperti ular, ya seperti itulah adanya. Memang dikatakan dalam kitab saudara bahwa bagaimanapun Yesus diberitakan, baik dengan maksud mengelabui atau jujur, aku tetap bersuka cita. Ini memang konsepnya untuk mengelabui. Itu ada di dalam kitab saudara, di dalam Filipi 1 nomor 18. Itu jelas itu. Jadi konsepnya memang mengelabui agar banyak orang yang kemudian bisa ditipu, bisa dikelabui. Dan Paulus memang sudah mencanangkan itu. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa. Kepada orang Romawi aku mengaku orang Romawi supaya banyak aku memenangkan jiwa-jiwa. Itu konsep dari agamamu. Dan itu ingin diterapkan di Indonesia. Makanya para apologet itu hadir bukan untuk menghujat, menista, tapi untuk menyadarkan kalian. Cobalah gunakan istilah Kristen dengan Kristen, jangan gunakan istilah Islam, supaya tidak ada lagi debat. Kami juga ingin istirahat. Kami juga ingin menikmati hidup ini, bukan hanya semata-mata membentengi umat dari rongrongan kalian. Kami juga ingin happy-happy seperti orang-orang lain. Ini kita bangun tidur, begitu lihat penghujatan, masuk lagi kita ke koma. Nah, cobalah kalian ajarkan Yesus. Yesus adalah Theos, Yesus adalah Elohim, Yesus adalah Yahweh. Umat Islam mana yang akan terpanggil untuk membantai itu? Nggak ada. Ngapain kami usir dengan agama saudara kami? Nggak ada. Nggak ada itu. Tapi oleh karena Anda menghujat kitab Anda, menghujat Tuhan kami, ya kami tampil. Yesus adalah anak Allah. Menghina kami itu namanya. Udah jelas-jelas lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Kitab Anda melenggang dengan mengatakan Yesus anak Allah. Itu sama halnya ya memanggil kami untuk berdiskusi. Syukur-syukur umat Islam di Indonesia ini sabar. Cobalah misalnya Anda mengatakan Yesus tidak punya istri. Terus kami punya kitab yang bernama Risalah kitab Nubuah, atau kita punya buku yang berbicara tentang sahabat Rasulullah. Misalnya kisah tentang Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab kita ganti namanya Yesus. Di mana Umar bin Khattab punya anak, punya istri. Mau ndak kalian terima itu? Pasti kalian protes. Kenapa? Yesus tidak beristri, Yesus tidak punya anak. Tetapi ada kitabnya umat Islam yang menceritakan oknum bernama Yesus punya anak, punya istri. Habis itu digaungkan kemana-mana dan dijadikan sebagai kitab yang digaungkan setiap saat. Sakit ndak hati kalian itu? Ya sakitlah, apalagi kami. Yesus anak Allah yang maha kuasa. Wah, menghina kali. Tapi kalian tidak merasakan, karena kalian pelaku. Kami korban. Kami korban. Kalian tidak merasa, kalian enteng aja, karena kalian itu yang mengambil. Sama seperti orang yang mencuri. Misalnya Anda mencuri uang, Anda tidak mungkin merasa korban kehilangan. Tidak mungkin. Yang merasa korban kehilangan itu yang kehilangan duit. Apakah Anda merasa terzolimi dengan Anda mencuri? Tidak. Inilah yang terjadi. Anda mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran yang menjadi satu pokok yang sangat prinsip di akidah Islam, tapi Anda tidak merasa. Padahal kalian minoritas. Itu loh yang saudara harus pahami. Andai saja Kristen ini mau jujur,
Ayolah kita berdamai. Kitab kita kan original teksnya Yunani. Kenapa kita tidak ambil istilah Yunani itu kita Indonesiakan untuk menghargai saudara-saudara kita yang mayoritas di negara yang kita cintai. Tapi kan itu tidak ada pola itu. Tidak ada pola itu. Kalian malah merasa kami yang mengganggu kalian. Kalian yang merasa korban. Padahal kalau kita mau jujur, Saudara Henzo, kamilah yang takut ketika berpapasan dengan Kristen itu. Kenapa? Karena Kristen itu adalah agama penjajah, warisan dari agama penjajah. Kamilah yang harusnya trauma dengan kalian, bukan kalian yang merasa korban. Laksana kalian habis membunuh, habis itu cuci tangan, pakai baju bersih, lalu kemudian berjalan seakan-akan kami yang pelaku, Anda yang dibunuh. Itu yang terjadi sekarang. Padahal kami sudah meneriakkan, kenapa sih Kristen ini tidak mau menghargai umat Islam di Indonesia ini? Kami mayoritas loh. Bahkan negara terbesar penduduk Islamnya itu Indonesia di dunia ini. Tapi kenapa kalian yang cuma beberapa manusia ini tidak bisa menghargai kami? Sementara kami sudah diperlakukan seperti ini, masih juga mengayomi kalian. Paham tidak kalian itu? Di dalam gereja ada yang disebut perpuluhan. Perpuluhan itu kembali kepada kalian, internal kalian. Kami di Indonesia ini berapa persen, berapa juta umat Islam. Setiap tahun zakatnya, gajinya dipotong 2,5%. Kemana perginya? Ke masjid? Ke pesantren? Tidak. Ya, ke negara. Di mana negara menggunakan untuk seluruh penduduk negara ini, mau dia Islam, mau dia Kristen, mau dia Hindu, dipakai semua dari hasil potongan gaji orang-orang Islam. Jamaah hajinya setiap tahunnya membludak. Apakah uang haji itu hanya dipakai untuk umat Islam saja? Tidak, dipakai untuk negara dan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, tumpah darah Indonesia, apapun agamanya. Lah kalian perpuluhan, kemana perginya tuh? Ya ke kalian sendiri. Kami juga ada itu. Belum lagi zakatnya, belum lagi infaknya, belum lagi sedekahnya. Dan itu kami berikan untuk negara dan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia, apapun agamanya. Tapi kami selalu jadi korban gitu loh. Kami selalu jadi korban. Islam itu tidak pernah memberikan kebebasan. Mana buktinya? Justru kalian yang minoritas ini. Terlalu jauh. Kamu ini kalian yang minoritas ini yang tidak mempraktekkan ajaran kasih. Apa buktinya? Kalau kalian kasih, kalian hargai Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam itu bernama Allah. Kenapa kalian ajarkan Allah punya anak? Hah? Kenapa Allah mengajarkan ada mayat dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah? Kenapa? Kenapa nggak berhenti dari kesalahan fatal seperti itu? Ada apa? Apakah kalian perpanjangan tangan iblis untuk menyesatkan manusia? Sampai hal-hal seperti ini yang sangat luar biasa ini Anda tidak sadari. Cobalah pikirkan. Nama Yesus adalah nama yang kalian muliakan. Saya yakin itu. Kalian memuliakan nama Yesus. Nah, kami sangat memuliakan nama Allah. Adakah nama Yesus di terjemahan kitab kami? Jangan di original teks kitab kami. Di terjemahan aja. Ada nggak di terjemahan kami itu nama Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Di kitab kalian ada nggak kata Allah? Ada. Siapa Allah menurut mayoritas Islam? Tuhannya yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di kitab Anda? Beranak. Beranak. Padahal kalau mau di Indonesia kan ya lari ke Tuhan. Sudahlah selesai. Kenapa harus nyantol ke Tuhan yang umat Islam? Ini tidak menghargai kami. Kami udah sabar ratusan tahun loh. Ratusan tahun saya katakan. Sebelum Indonesia merdeka, ya, terjemahan Melayu sudah menggunakan kata Allah. Kami sabar kan? Tidak melakukan apa-apa sampai hari ini kan? Bersabar kami itu. Muncullah para apologet untuk kemudian membentengi akidah umat Islam dari ronrongan misi dari Kristen ini. Ingat, kamu harus sadar, ketika Nusantara ini dijajah, tidak murni dijajah, tidak murni dirampok, tapi dikristenkan, dikatolikkan. Pahami itu dulu. Sehingga ketika Nusantara berhasil mengusir penjajah, apakah kami yang mayoritas ini
pendiri negara Republik ini, pencetus daripada Pancasila dan undang-undang ini, menghancurkan rumah ibadah para penjajah? Tidak. Jangankan rumah ibadahnya, pengkhianat-pengkhianat yang ikut agama penjajah pun kami berikan tempat untuk mereka beribadah sebebas-bebasnya. Kamu paham tidak kenapa kalian itu beragama penjajah? Paham tidak? Tahu nggak ceritanya kenapa nenek moyang kalian ikut agama penjajah? Di saat Nusantara dijajah, kalian punya kakek buyut itu justru menjadi pengikut agama penjajah. Tahu tidak sejarahnya? Kenapa? Tahu nggak? Adalah tidak mungkin nenek kalian itu memperjuangkan kemerdekaan, memerangi Belanda, begitu hari Minggu, permisi, menir, permisi, kita jangan tembak-tembakan dulu ya, kami mohon izin juga ibadah di sini ya. Apa bisa kayak begitu? Tidak. Di saat kami umat Islam, nenek moyang kami berjuang negara ini, nenek kalian itu di gereja lagi nyanyi-nyanyi sama penjajah. Paham kalian? Paham? Itulah kenapa kalian Kristen. Nggak ada kayak gitu cerita. Lalu kakekmu di mana? Kakekmu di mana beribadah pada saat ada penjajah? Kakekmu di mana? Nenekmu kiper. Kakekmu di mana pada saat Belanda menjajah? Di mana ibadah? Di mana bertani? Di sawah. nyotor padi kepada menir. Itu. Udah, kamu tutup mulutmu. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ingat. Penjajah Belanda yang datang ratusan tahun itu mereka tidak bawa bini. Paham? Mereka tidak bawa bini. Banyak kemudian pribumi yang dihamili oleh mereka. Dengarkan, ini fakta. Ini fakta. Mereka tidak bawa bini, maka mereka mengambil wanita-wanita pribumi. Mereka tidak bawa, yang membawa itu pejabat-pejabat tinggi mereka. Prajuritnya tidak bawa wanita. Oke? Wanita pribumi ini yang mereka jadikan santapan. Keturunannya salah satunya entah siapa sekarang ini agamanya. Itu fakta. Udah, terlalu Kenapa? ngawur, Kamu takut mendengarkan semua? Sakit. Itu fakta, itu fakta. Gitu fakta ketiga yang harus kamu tahu. Pada saat kemudian PKI dibubarkan, ya, paham? Kemana mereka pergi? Setelah PKI kemudian dibubarkan, kemana mereka pergi? Apakah mereka masih menggunakan agama nenek moyang mereka? Tidak. Mereka memilih agama minoritas pada saat itu. Ex-PKI lebih memilih agama penjajah. Ex-PKI lebih memilih agama minoritas daripada Islam yang memerangi mereka. Paham kamu, saudaraku? Sakit